Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar konfigurasi dasar mikrotik ya, menggunakan router mikrotik pastinya ya. Jadi yang pertama, pastikan di mikrotik Anda itu sudah nyala, mikrotiknya sudah nyala, sudah di reset gitu ya. Terus kabel internetnya silakan Anda tancapin dulu ke Ether 1. Sedangkan Ether 2 itu untuk kabel yang nyambung ke PC Anda, ke laptop Anda atau ke PC Anda. Gitu ya. Oke, berarti tadi masangnya habis di reset, mikrotiknya ini habis di reset ya. Mikrotiknya ini habis di reset alatnya ini. Kabel yang dari internet yang di belakang di komputer Anda itu ada di belakang komputer Anda itu Anda tancapin ke Ether 1, pastikan lampunya nyala gitu ya. Ini Anda lihat lampunya nyala gitu ya. Anda nggak usah mempermasalahkan blinking apa enggak, yang penting nyala dulu lah ya. Kalau blinking itu berarti ada transfer data, enggak itu upload maupun download ya. Yang Ether 2, yang port nomor 2 ini Anda hubungkan ke komputer Anda. Berarti kabel yang Anda install tadi, Anda pasang tadi kabel strike loh Mas. Ujung satunya Anda tancapin ke Ether 2, ujung satunya Anda tancapin ke komputer Anda gitu ya. Pastikan dua-duanya nyala ya, pastikan dua-duanya nyala. Kameranya ada di sini. Pastikan dua-duanya nyala seperti ini ya. Jadi yang pertama ini ke internet ya, yang pertama ini ke internet, yang kedua ini ke PC Anda gitu ya. Beres. Ya. Oke. Terus udah. Taruh aja kok. Oke. Terus pastikan di komputer Anda LAN card-nya, Ethernet-nya itu nggak silang ya. Ini nggak silang ya. Ini ya. Kalau ini misalkan saya ambil, saya lepas, yang Ether 2-nya tadi loh, saya lepas, maka di situ silang. Silang itu ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, kabelnya belum nancap. Kedua, kabelnya nancap tapi masanya nggak pas, kurang rapat, kurang nancap lah ya. Yang ketiga, mungkin kabelnya putus gitu ya. Kalau tetap aja Pak udah tak tancapin Pak, nggak bisa ya, ya putus mungkin. Mungkin dulu mas masangnya pas ngerimpingnya nggak pas mungkin. Salah mungkin ya, urutannya salah mungkin ya. Oke, pastikan nggak silang. Oke, dilihat. Kalau sudah nggak silang seperti ini, langkah berikutnya Anda buka aplikasi namanya Winbox. Winbox, bukan VirtualBox ya, tapi Winbox. Seperti ini. Pastikan di sini dikenali. Kalau udah di reset munculnya ini 88.192.168.1. Loginnya, username-nya adalah admin, huruf kecil semua, passwordnya kosong, nggak ada isinya, dikosongin aja. Anda klik Mac-nya ini Anda klik connect. Oke, udah beres. Muncul keterangan ringkasan seperti ini. Ini adalah setting default bawaannya dari pabriknya seperti ini. Berarti Anda kalau ngerisetnya pakai hardware, pakai tangan sampai tadi, pakai pin tadi, pakai pin set tadi, atau pakai tusuk gigi tadi, ya. Habis di reset, kembali ke setting pabriknya. Seperti ini setting pabriknya. Ya, ini rangkumannya ya. Settingannya seperti ini. Di sini itu ada IP-nya, sudah ada gateway-nya, sudah ada settingannya gini-gini sudah ada. DHCP-nya sudah ada. Ini. Nah, kita niatin dari awal ya. Settingannya kita reset, kita hapus ya. Cara ngapusnya seperti ini, saya zoom. Cara ngezoomnya adalah tekan Ctrl plus CTRL sama plus zoom in, besarin ya. Terus masuk ke sistem reset, bukan reboot ya, tapi reset configuration. Anda pilih yang ini Mas, no default sama do not backup. No default sama do not backup ya. Anda kalau ingin mendalami mikrotik bisa ikut ekskul namanya Mikrotik Academy, tapi mohon maaf belum aktif saat ini ya. Tahun kemarin sudah aktif. Untuk saat ini masih belum ya. Semester gasal kemarin belum. Ya nanti kalau semester genap ini kalau kondisinya udah memungkinkan saya aktifkan lagi ya. Gitu. Tapi nunggu info berikutnya lah. Iya, ini cara ngesetnya. IP sistem reset configuration, diklik nanti muncul window seperti ini. Anda pilih do not backup, no default. Ya, klik reset, yes. Dia akan restart nanti. Reboot itu restart. Kita tunggu sebentar. Dia akan nutup sendiri nanti ini. Nutup, dia buka lagi nanti itu ya. Biarin aja. Soalnya di sini ada fitur namanya auto reconnect.
Kalau routernya sudah selesai booting, maka dia akan buka lagi, connect lagi, reconnect itu connect lagi. Kita tunggu aja. Di sini ada timernya juga, 2, 3, 1 detik. Dia akan nyoba lagi. Kita biarin aja. Dia kalau belum bisa, berarti dia belum selesai bootingnya. Kita tunggu. Jadi sebelum dipakai sama sesudah dipakai, tolong di reset. Soalnya yang menggunakan router ini tidak hanya kita, tidak hanya Anda, tapi kelas lain juga. Gitu ya. Pastikan ketika ngeriset kabelnya ini nggak silang ya, kabelnya ini nggak silang. Udah terbuka, beres ya. Yang di atas ini adalah MAC address-nya router saya. Berarti di Ether 2 saya itu MAC address-nya ini. Tiap port itu beda-beda ya, tiap port beda-beda. Ya. Udah, kalau sudah sekarang kita pertama kita kasih nama dulu, Pak. Mikrotiknya ini loh, alatnya ini loh, kita kasih nama dulu pertama. Caranya diperhatikan, nanti kalau lupa videonya dilihat lagi. Ini yang pertama kita konfigurasi dasar mikrotik router mikrotik. Yang pertama kasih hostname. Kasih hostname. Router Anda tolong dikasih nama. Nanti kalau Anda mengumpulkan tugas saya, Pak, saya sudah selesai, Pak, kita lihat belum ada namanya, nggak ada terima, tapi bilang Mas Irfan belum ada namanya, kasih nama dulu. Ya. Routernya sudah ada namanya, nanti kalau saya lacak bisa. Ya. Nanti kasih tahu cara ngelacaknya gimana. Hostname. Cara ngasih nama gini, Mas. Ini kan namanya kan belum ada, namanya kan masih mikrotik atas itu loh. Mikrotik. Kalau kita lihat di di new terminal, ini kan namanya kan masih belum. Passwordnya nanti aja wis. Passwordnya kita kasih password 1 aja ya. 1 enter 1 enter. Udah, berarti nanti kalau login admin passwordnya 1. Ingat. Ini kan namanya kan masih mikrotik kan. Yang depan ini namanya username, ya kan? Yang belakang ini namanya hostname. Kalau username itu buat login, kalau hostname nama perangkatnya. Oh, ini perangkatnya namanya router, Pak, ada di ruang perpus. Router 2 perpus. Gitu. Karena di perpus routernya ada 2 misalkan gitu. Oh, ini ada di lantai 2, Pak. Perpus lantai 2, Pak. Router min perpus min lantai 2. Gedung baru atau apa terserah Anda. Namanya itu terserah Anda ya. Yang penting menunjukkan posisi dia di mana atau fungsinya untuk apa. Router utama, router backup gitu misalkan. Yang ngasih nama admin, sampai yang ngasih nama. Kalau di tempat kerja sampean. Kalau di sini sesuai dengan soal saya ya. Oke. Namanya dirubah bukan mikrotik. Nanti namanya pakai nama Anda masing-masing. Kalau ada yang mengumpulkan nggak pakai namanya masing-masing ya saya anggap nggak mengumpulkan. Ya. Cara ngasih namanya gini. Ini saya tutup dulu. Masuk ke sistem identity. Identitas ya. Identity diklik. Namanya dengan format ini sama semua satu kelas. Formatnya yang bedanya nama Anda. R itu router. Min nama Anda. Ihya. Enter. Maka di atas berubah nanti di atas ini loh. R min ihya. Terus di sini juga berubah. New terminal namanya R loginnya 1 ya. Loginnya itu maksudnya passwordnya tuh Mas. 1 enter. Sorry, saya ulangi lagi. Username tadi apa? Admin. Admin passwordnya 1. Admin username-nya admin, passwordnya ihya gitu ya. Passwordnya ihya. Hostname-nya ihya. Dari sini ada pertanyaan? Cara ganti hostname. Ini kalau Anda tutup Mas, misalkan Anda disconnect, jangan di exit ya, disconnect aja. Maka di sini muncul identitasnya nanti muncul di sini Ermin Ihya. Berarti nama hostname-nya itu tidak hanya bisa dilihat dari terminal, tapi bisa dilihat dari winbox-nya bisa. Gitu ya. IP-nya masih kosong kan kita belum nyeting IP. Ini MAC address-nya. MAC address dari Ether 2 ya, bukan MAC address-nya Ether 3 bukan, tapi Ether 2. Soalnya kabel yang nancep ke laptop saya nyambung ke Ether 2. Beres, dari sini ada pertanyaan? Ini MAC address-nya, ini IP-nya belum disetting masih 000. Ini nama routernya, versi OS-nya. Jadi di alat ini sudah ada router OS-nya, sudah ada OS untuk routernya. Namanya ya ROS, router OS mikrotik. Seri boardnya ini RB9412ND. RB itu bukan roti bakar tapi router board 9419 serinya. 4 itu jumlah portnya.
Jumlah interface-nya ada 4. 1 jumlah WLAN-nya, jumlah WiFi-nya itu Mas. Itu 2 ND gitu. Ini masing-masing itu ada artinya. Anda bisa lihat di Wikipedia atau di wikinya Mikrotik gitu Pak. Anda kalau ingin belajar lebih powerful, saran saya buka aja wiki Mikrotik, lebih komplit daripada apa yang saya sampaikan. Oh, ini belum paling internet sih. Nanti kalau paling internet lah. Ya. Udah ya, beres. Langkah berikutnya, Anda kasih password. Tadi kan hostname ya. Password. Tadi password sudah selesai kan ya? Password. Passwordnya berapa tadi? Pak, kalau passwordnya saya ganti bisa Pak? Bisa. Caranya Pak? Anda masuk pakai Mac. Kenapa nggak pakai IP Pak? Soalnya belum ada IP-nya. Pakai Mac. Ya. Connect. Oh, passwordnya apa tadi Pak? 1 ya. Kalau Anda ingin ganti passwordnya dari sini. Masuk ke sistem user Mas. Sistem user. Adminnya Anda double klik. Ini passwordnya Anda ganti di sini. Password Anda ganti misalkan 2. Ini 2. Apply, oke. Oh. Kita coba sekarang. New password 2. Ini peringatannya apa? Tadi ada peringatan soalnya ya. Tidak bisa merubah password. New password sama dengan password yang lama. Oh, passwordnya yang lama. Kita ganti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, udah berubah ya. Oke. Dia nutup dia ya. Kita coba. Ya, kita coba logout. Disconnect itu logout ya. Kita masukkan admin 1. Kita coba bisa nggak? Nggak bisa. Tadi berapa? 1, 2, 3. Cara ganti passwordnya gimana Pak? Cara ganti apa? Cara menghilangkan passwordnya. Sama sistem user. Kalau pengen aman ya ada passwordnya. Tapi kalau di sini passwordnya nggak usah password nggak apa-apa Mas ya. Soalnya takutnya lupa sampean. Tapi kalau ada nyeting beneran di rumah kasih password ya. Atau kalau kamu mau dikasih password nggak apa-apa wis, 1 aja passwordnya. Nggak usah nomor absen. Passwordnya 1 aja wis. Password ini diklik, langsung diklik apply, oke, apply, oke, gitu Pak. Nggak usah diisi. Oke. Tutup langsung, escape, session, disconnect, kita coba ya. Admin 1, 2, 3 ya. Kita klik connect. Nggak mau. Soalnya udah dihapus passwordnya ya. Ini dihapus, coba bisa nggak? Dihapus, connect. Nah ini bisa ya. Terkait password ada yang ditanyakan? Nggak ada, beres ya. Ini jangan khawatir, saya rekam kok. Nanti dilihat lagi Pak Nyantai pas ngopi dilihat lagi. Oh, ini ya. Maka berikutnya, hostname sudah, password sudah. Langkah berikutnya adalah kita setting internetnya dulu ya. Sorry, bukan internetnya, apa namanya? DHCP kliennya dulu. DHCP klien. Caranya gini Mas. Pastikan kabel internetnya nancep ke Ether 1. Terus lampunya nyala, LED-nya nyala. Pak, nyala Pak, udah. Kalau udah nyala, Anda masuk ke menu IP, DHCP klien. Di sini Anda pilih tombol add ini loh Mas. Ini tanda plus itu tombol add, ya. Add. Terus di sini ada pilih yang Ether 1, ya. Ether 1. Otomatis nanti Anda dapat DNS. Ini kan DNS masih kosong Mas Amit. Ini kan masih kosong, iya kan? Masih ini loh, atas ini loh Mas, kan masih kosong ya. Nanti otomatis dapat kok. Di sini loh, dynamic server nanti ada isinya. Ini kok kosong Pak? Iya kan belum minta, belum request, cancel dulu. Dapat NTP. NTP yang mana? Nanti jamnya ini kan jamnya masih 2 Januari 1970 kan ini loh. Jamnya loh Mas ini loh. Atau di sinilah sistem clock ini Mas. Lupa kok 1970 Pak. Iya, soalnya kan belum sinkron sama server saya, sama NTP server saya. Berarti 1. Selain DNS nanti Anda dapat NTP juga. Terus dapat default route. Sini loh, IP route. Ini kan belum ada isinya. Nah, nanti ada isinya nanti. Otomatis yang ngasih adalah router utamanya. Router saya yang warna putih itu nanti. Gitu. Makanya kalau di warnet sekarang masih ada nggak warnet? Kalau di apa ya, kantor atau perusahaan atau instansi gitu ya, kan ada makhluk-makhluk ini. Biasanya lokasinya tersembunyi ini. Ada di ruangannya sendiri. Kayak ruangannya Pak Imron itu lantai 2 gedung baru sana loh. Nah, itu kan ada ruangan, ada nyala hijau-hijau. Hijau itu loh. Nah, itu ruangan server. Gitulah. Itu kan tempatnya kabel-kabel gini ya.
Itu kalau kabel dipotongin ya kasok konek kabel wifi ini, Pak. Ujiannya kan gaya wifi kita. Nah, kalau pengen rusak ini dipotong ya kekek gitu ya. Atau dipaten ini mati kabel kasok konek gitu ya. Biasanya kalau ujian PAS, UTS ini kan teknisinya kan Pak Imron, saya, Mas Hatta, Mas Satrio kan gitu. Gak tahu Joko Blas, Joko jaringan tok. Riwa, Pak ya gak tahu Joko ujian sih. Soalnya saya bagian teknisi. Kalau jaringannya aman, servernya aman, ya alhamdulillah ya nyaman. Kalau jaringannya nggak aman itu sih soalnya, Pak. Ingat ya, pilih Ether 1. Pak, apakah mesti Ether 1? Ya enggak, tergantung, terserah soalnya. Kabel internet sampai nyambung kemana? Nih gue Pak, terus si Pak Fatih nyambung ke Ether 5 Pak. Ya pilih Ether 5. Boten Pak, ten kantor kula niku bose nek dini ten Ether 11 ya Pak. Ya pilihan Ether 11. Intinya kabel internet sampai itu nyambung nduk ndi lho. Berarti mboten mesti Ether 1 Pak, mboten mesti. Berarti tergantung kebutuhan Pak, tergantung soal Pak. Pinter. Tergantung soal. Nggih. Dari sini paham nggak Pak? Alon-alon belajar ya, muka-muka paham. Yes. Lagi mikir, berarti TKJ ku dari segi fisik nyaman, dari segi fisik melulu. Tapi mikir. Next. Saya nggak bahas semuanya, nanti semuanya nggak mari-mari. Kan pakai tombol-tombolnya kan ya. Ono advent, ono status, iki geopo, enggak bahas iku sih. Mbok ae lah itu ya. Step by step ya, Pak. Apply. Anda lihat statusnya bawah ini, Mas. Harus bond. Bukan James Bond ini ya. Harus bond itu maksudnya interface-nya itu sudah dapat IP itu, Mas. IP-nya berapa, Pak? Gateway-nya berapa, Pak? Slash berapa? Kemarin subnetting loh, Pak. Itu Anda bisa melihatnya. Salah satu caranya, macam-macam caranya berarti benar. Salah satu caranya Anda bisa melihat di menu status, Pak. Nah, ini. Oh, kisah 24 ya. Oh, gateway-nya ini ya. Dan seterusnya. Masa berlakunya cuma 10 menit ya. Dan seterusnya lah. Gitu. Ada pertanyaan? Beres ya. Itu ini NTP-nya. Otomatis. Pak, Anda lihat atasnya itu. Pak, jamnya kok nggak berubah ya, Pak? Oke, bentar. Permainan saya belum selesai. Contoh di sini ya. Terus, oke. Pastikan dapat IP lu ya. IP-nya bukan kayak saya. IP saya kan 172.16 ya. Nanti IP sampean bukan 172 tapi 10 titik nomor PC Anda. Ingat. Pak, saya duduk di bangku di PC nomor 11. Maka nanti 10 11. Kalau bukan 10 berarti salah. Nomor kalau 10 12 berarti salah. Kenapa? Sampai duduk di nomor berapa? 10 Pak loh. Itu kok 11. Nah, mungkin keliru. Kabel konco sampai ketuker mungkin. Gak usah emosi ya. Tak duduk lagi ketuker. Nek waktunya praktek seperti ini silakan. Tanya saya nggak apa-apa. Sharing-sharing nggak apa-apa. Tanya Mas Hatta nggak apa-apa. Tanya Pak Tri, Pak Samsudin nggak apa-apa. Kalau waktunya ulangan, waktunya ujian ya nggak boleh. Pak boleh Pak Jodohan, boleh nggak ulangan kok. Harapan, kalau tugas garap besok takut. Semuanya butuh pengorbanan. Hari Selasa kemarin mulai maghrib ya. Wah ya aku mau kalau sing iso arek-arek boleh ya bingung. Tapi ya sampai nggak usah niru saya dalam artian wae mulai ya mulai ya, wae mulai. Kecuali sampai udah izin. Walaupun izin Pak sama mama saya Pak ya monggo. Tapi nek kalau bantu ibu saya Pak ya mulai yo. Jangan ngereken aku ya. Aku mulai maghrib mulai ya. Next. Tapi nek sampean memang udah izin, kalau mari mana tugasku Pak? Mulai jangan ujian Pak. Tugasku mari mek situ dapat yang garapen. Nek gak ngono gak rapot utawa gak munggah. Jangan sampai gitu ya. Naudzubillah. Next. Langkah berikutnya, ini kan di HCP klien udah beres ya. Langkah berikutnya NTP klien. NTP atau ada yang bilang SNTP klien. Cara nyetingnya gini Mas. Saya nggak bahas jamnya ya, nanti aja jamnya. Tak tutup nongkrong sih. NTP. NTP itu syaratnya NTP server. NTP klien syaratnya router Anda itu harus connect internet. Caranya connect internet ya di HCP klien sampai setting. Kalau udah di setting, Pak, pastikan di HCP kliennya dapat IP, dapat gateway, dapat DNS. Sampun Pak, endi? Niki lho Pak, lho DNS pun enten di sini. Nah, gateway ini Pak, iku gateway ini root mau lho. Lho, kan ono otomatis sih Pak. Mosok ya Allah gak percaya tak tutup nambahan ya. Saiki tak gedekno sih tampilane.
Sebentar, tak rekam ini. Saya pernah ngerekam sampai 2 jam tuh, Pak. Boleh rek takut, tak jawab. Ini tuh ada, Mas, gara-gara ini, Pak. Nyambung lah, gampang ini saling keterkaitan. Bahasa gampang nyambung loh, Pak. Iya wis. Ini kalau sampai disable, ono arek iseng misalkan. Ganggu koncone tapi aja dilakoni lah sak arek ya. Iki nek disable utawa sampe hapus sama nemen mau disable ngefek. Ini sampe disable, jret lede, Pak. Iki hilang. Otomatis sepurane nyambunge lho kene. Iki mikrotik duduk Cisco, duduk Linux ya. Berarti minimal 5 nek iso. Linux nguasai, Windows Server nguasai, Cisco nguasai, mikrotik nguasai, Juniper nguasai. Mikir terus itu, Pak. Makanya nang Google lah, Juniper gua apa muncul. Tak sepil lah. Nek iso duwe iki sampean jos ya. Ingat ya videonya tadi belum tak upload. Barangkali Pak Filan tadi mana videonya Pak? Tagihan tak upload. Nek iso duwe sertifikat iki jos sampean. Sertifikat IT ya. Saya belum punya beberapa saya belum punya. Masih ada sebagian kecil saya punya. Ini saya ya sik ta, nggone aku lali. Iki lho, sertifikat IT. Saking akeh buku sih. Sertifikat IT. Apa yang macam ini Pak? Tak dudukno PPN buku gini Pak. Nek mikrotik Pak, cabangnya ono iki Pak, sepurane Pak. Iki mikrotik. Gedekno ta ya, yo sik ta, sabar Bos. Iki. Ojo iki lah. Yang paling dasar bentuk ini sih bentuk iki lagi ya. Nah, wah bentuk ini rek kau wis. Sing paling dasar MTCNA, nek mikrotik ya tertinggi iki. Ya, itu. Mikrotik, MT itu mikrotik, C-nya itu certified, A itu Advanced Security Engineer. Pak, saya pengen bisa IPv6, Pak. Oke, sampai ikut trainingnya, bayari 2 jutaan lah. Untuk lulus, tak duduk mau masuk Pak, gak percaya sampai tak duduk lah, bacanya ada nom, masuk sih iya lah, tak duduk paling ini. Iku sih gak ada durasi lama ya iku Pak. Pak, saya pengen bisa IPv6 Pak, salah satu caranya sekolah. Atau belajar dewe atau tidak belajar dewe kesuwen Pak, betul paham kalau belajar dewe ikut training ono tutornya bayar Pak, yang bayar Pak gitu Pak. Ini Pak iki Pak, MT Mikrotik itu certified IPv6 itu engineer. Piro regane Pak? Tak singkat aja, nyambung internet sih. Iki gak nyambung internet ya. Udah ditun lah, mentagihin lah, udah ditun lah. Next. Yang saya masih punya, yang saya udah punya itu MTCNA punya. MTCTCE punya. Ya bos ya sertifikatnya. Sertifikatnya kiling ini loh Pak. Ihya Ulumuddin, lumut-lumutan. Nah iki. Kompres sertifikat kompetensi. Ya iki lah Pak, kiling ini gila. Zaman biyen, sertifikat saya itu sudah expired, nggak berlaku. Soalnya sudah 3 tahun, masa berlakunya hanya 3 tahun, kecuali sertifikat PSG. Salawasi, selama Anda masih hidup dia berlaku. Ijazah, sertifikat PSG, itu Pak. Ihya Ulumuddin sarjana kompor ini ya. Saya dapatnya itu tahun 2017. Sekarang 2023 Pak. Lah iya gak berlaku Pak. Kalau saya mau silakan gak berlaku. Kalau pengen berlaku harus perpanjangan. Namanya perpanjangan itu kudu uji ulang. Ujian lagi Pak. Iya perkembangan SIM. Kati uji ulang. Gitu. MTCNA. Nomor 2 apa? MTCTCE. Pancet tahun 2017. Bayar piro? 1,5 juta biyen. Nah saiki 2 jutaan lah. Saya kira udah mudah titik lah Pak. Iki gitu ya. Cobaan itu long ini ya. Tes bahasa Inggris, balik mana tes bahasa Inggris gitu ya. Ini sudah bahas itu wis. Lanjut aja. Sertifikat mau lo. Junos mau di sih Pak. Sik ta tutuk nombean. Iki lho. Nek iso duwe kabeh jos wean. Iki lho. Sampeyan apa? Cisco ah. Cisco iku level iki, Pak. RS itu routing switching, SP itu service provider dan seterusnya lah. Security DW, voice DW dan lain sebagainya. Itu Cisco. Nek mikrotik MTCWE, MTCRE, MTCTCE, MTC Sumber macam-macam. Nek Juniper iki ya, semacam DW. Nek Juniper giling ini dan seterusnya lah ya, makanya ini ya. Wis jos lah men. Lanjut. NTP. Syaratnya router Anda harus connect internet.
Ini kalau saya aktifkan lagi, Mas, perhatikan. Ini kalau saya aktifkan lagi. Tapi nek pinter aja sombong, kok pinter sombong ya. Ojo itu titipan. Ilmu itu titipan. Ping Google, contoh ya, Pak. Kok Google ya, Pak? Ya contoh sama nggak Facebook ya gak apa-apa, Pak. Google.com. Enter. Connect ini. Routernya sudah connect internet. Ini kalau saya disable, Pak. Ini loh, IP-nya ini loh, Mas. Kalau saya disable, cerut. Anda lihat di sini, iki hilang, iki lede, Pak. Pak, router saya nggak bisa connect internet, Pak. Ya saya main cek. Kehapus apa ke disable. Perasaan boten, Pak. Waduh, main perasaan ini. Main cek di sini. Wah, ini mau boten loh, Pak. Ente sing ngutang-atin nih, Pak, router kula, Pak. Kalau tinggal jeding nih, Pak. Enggak, kalau kanca sampean paling sing iseng paling. Ini diaktifkan lagi. Loh. Ini diaktifkan lagi nyono iki nyambung waras, Pak. Nek ngerti carane, nek gak ngerti, ini ku routere bajakan paling, Pak. Kabel kula waduh nyala sumpah ka wis takok Pak Tri ngono, Pak. Soalnya ada siswa tak rekam iki, Bapak masih jam 2 jam tak ladeni. Hingga 10.45 mari kamari sudah kau lantim loh iki ya. Soalnya ada siswa tuh, Pak saya boleh ganti router? Loh boleh, ada nggak sisanya? Masih ada Pak, ganti ya Pak. Kebanyakan sih salah bukan router ya Pak, sih salah Pak, kebanyakan itu. Wah nggih Pak. Gitu loh. Bukti nih wong ya apa nek dicekal kanca sampean lho Pak niku Pak. Dibenakno kancaku kena ya Pak. Lah berarti sampean sing gak paham mungkin. Nah niku Pak masalah iku sing mboten paham. Masalah duduk router ya Pak sampean mungkin, settingane mungkin. Bingung lho Pak, KPI gurung mari, laporan gurung mari. Aja bingung ta, aja bingung lah tapi jek eno bingung sumpek lho Pak ben lapo mlebu kita kaji jarene. Helm. Nggih, ya. Ya. Ya apa meneh dilakoni Pak kehidupan ini Pak. KPI ngapalno, iki ngapalno. Laporan kudu mari, SPP kudu bayar, ujian kudu melok, remedi kudu digarap, teko golek kari. Dan seterusnya ya apa meneh Pak. Kehidupan iki. Next. Beres ya. Pak nutupe yang tahu Pak. Nutupe iku iki ditutup silang gitu Pak. Cara lain Pak, cara lain nek nutup comment prompt, CLI lho Pak ngarani comment prompt ngarani. Nek comment prompt sing iki Bos. Wis padha ae lah Pak, ya wis daripada geger. Iki CLI, konsole lah cara nutup iki, cara yang kedua. Cara pertama di close ini, cara yang kedua di keyboard Anda mboten mau sih Pak, mau sih lupa bal-balik dolek Mas Satrio mboten enten Pak. Mboten enten Mas Satrio Pak. Nutupe napa nih Pak? Ini ada laptop atau touchpad. Oke. Gak iki Ctrl D. Iki diklik dulu aja nih, Bang. Bentar. Ctrl D. Kalau nggak mau, Pak, bentar. Ctrl D, Pak. Ini diberhentikan dulu, Ctrl C. Bentar. Oh, ini soalnya saya ngerekam sih ya. Ctrl D menutupnya, Mas. Ya. Ctrl D. Ya, ini udah berhenti kan? Ctrl D. Nutup ya. Dan ini nutupnya pakai apa, Pak? Pakai escape, Pak. Escape. Kalau Anda buka banyak, contoh lah ya, ngawur buka apa iki sembarang. Nutup barang borongan gimana, Pak? Gampang. Session close all windows. Wis sudah kau lanjut. Nutup kabeh, nggih ya. Ada pertanyaan? Beres ya. NTP tadi jadinya gimana, Pak? Masuk ke sistem, ingat routernya harus connect internet. Sistem SNTP, Pak, dan komputer kula komputer. Dan Winbox kula mboten enten NTP, bukan enten SNTP, Pak, enten NTP padha ae. Napa sih Pak kepanjangan SNTP? Simple Network Time Protocol. Kayak apa sih Pak ya? Buat mensinkronkan jami sampean, router sampean itu loh, Pak, supaya sesuai dengan kondisi saat ini. Barangkali Anda pengen, Pak, saya pengen klien saya itu Pak, anak buah saya, komputer klien itu loh Pak, hanya bisa internetan jam-jam tertentu Pak. Nek jam pelajaran gak bisa internetan Pak. Nek jam istirahat boleh. Lah ngatur itu gini. Kalau hubungan kali ini nek jami dhewe nduk router gak sesuai, ya hasilnya gak sesuai lah Pak. Jenenge NTP, Network Time Protocol. Portnya berapa Pak? 123. Portnya 123. Nek gak percaya buka Google lah. Next, kita masuk ke sistem SNTP. Diaktifno dhisik Pak ya. Iya, juruk ya aku rek. Diaktifno dhisik. Iki Pak ngelebone ya apa Pak? Gampang Pak ngelebone Pak. Masuk nduk new terminal, pingen Pak. Apa ini ping ya? Iya. NTP ini ping huruf kecil ya. Sampai huruf gede. Ingat Linux mana nih? Linux ada beberapa OS ya. Contoh lah, Linux Micro itu cerewet Pak. Gede-gede, cilik-cilik, mosok ya Allah.
Kan ping google.com, Pak. Gelemin lho, Pak. Iya iki bener. Ono arek gak paham, cek nyubi, cek cupu, diketik ini huruf gede. Lho Pak kok abang? Salah ngetik lho Pak, jarine Irfan ping lho. Ping iki bener, tulisannya gede Pak, cilik Pak. Masalah ngefek Pak nemen lho. Bukan nemen iki kan ngene aturane, Pak. Mosok Pak, gak kandhani wong gak percaya. Ini kan, enteren. Lo cari ping google.com Pak. Kok gak iso Pak? Berarti sampean bijui Pak lo. Bukan bijui tak antemi kon. Tulisannya gak ngene, Cak. Tulisannya huruf cilik Pak. Tak kan dari tak rekam lagi Pak. Tulisannya huruf cilik. Kan tak balik-balik. Ada beberapa Waalaikumsalam. Kan ada beberapa OS. Oh, bos Pak OS Pak. OS itu operating system, sistem operasi gua Pak. Nggih. Iku sing rada cerewet. Nek Windows Pak, neriman Pak. Mosok ya Allah. Windows ada tulis ping facebook.com. Facebook.com. Gelem, Pak. Oh, sorry iki gak nyambung internet si laptop ya. Edingin lah. Dir. Kan gelem, Pak. Sampai ketik dir gede yo gelem, Pak. Windows. Nek Linux gak gelem, Pak. Nek Microtik gak gelem. Kudu ping google.com, Pak. Itu lu cilik lah, nggih. Beres. Next, ping 1.id.ntp.org. Ini Pak. Enter. Salah Pak. Kurang Pak. Pulin di Pak. Sorry. Ping spasi 1.id itu Indonesia. .full.ntp.org. Enter. Udah. Terus berhentikan. Ctrl C. CTRL itu Mas. C. IP ini sampean copy Mas. Klik kanan, copy, template no gini, aktif no, paste, Ctrl V atau paste. Cara lain Pak, cara lain yuk ketikin langsung bos, 2.id.full, tapi nggak semua router support gitu Pak. .ntp.org. Kayak birung ini ambu wangi Pak, akeh beneri. Kalau ada yang nyoba di router Anda di Winbox sampean Pak. Kalau persis video kok dia abang, Pak. Berarti router sampean gak cocok, Pak. Gak cocok gaya perintah iki. Gaya perintah iki berarti di ping dhisik, IP ini di copy, di template no, di copy paste di sini, gitu, Pak. Wis ya, iki diklik apply, cerot. Nah, ini gak support, Pak. Gak support. Caranya apa, Pak? Ini berarti diklik sini, panah ke atas, ini diganti 2. Enter, cerot. Stop. Kan butuh IP ini doang, Pak. Ini di blok. Klik kanan copy, klik kanan paste, di blok di ya, iya sih dah. Klik kanan paste, play. Ciri ini bener, dok ini muncul Pak IP ini Pak. Ciri ini bener. Bisa beres ya. Klik OK. Ini Pak, ini ditutup dulu Pak. Ini gak berubah ya Pak. Gak usah emosi. Ini ditutup di sini. Klik kanan, tutup di sini. Klik kanan, jamnya kok jam 00. Iya sih, gak usah emosi. Tutup, masuk ke sistem, masuk untuk clock jam. Anda lihat di sini, kok manual Pak? Yuk gantiin Pak. Asia Jakarta Pak. Afrika, belum Afrika ya. Asia Pak. Hanoi Bangkok. Kalau lagi sepanjang nggak ada ya, Jakarta kan ya. Klik apply, Anda lihat di sininya, klik apply. Cerut, Anda lihat. Ini kenapa nggak berubah? Ini diklik, dicoba lagi apply, Asia Jakarta, time zone, klik. Dia nggak berubah soalnya dia mungkin minta di restart. Kita coba dulu ya, saya restart. So ini tergantung router boardnya ini ya. Sistem reboot, jangan di reset, gue hilang mana ya Pak settingannya Pak. Pak ini baca neten Pak, file save yang tadi loh Pak, duwe tadi, nggak ada, ini otomatis. Kok ngerti Pak? Coba kemeru Pak, Allah, iki loh Pak, lo kira session auto save Pak. Berarti Anda nyeting otomatis nge-save. Berarti kalau misalkan, Pak, kurang titik, Pak, lampu mati, Pak. Gak usah emosi, Pak. Nyimpen tersimpen. Pokoknya lo kira auto save. Kecuali nek Linux, Pak. Anda ngarap lampu ilfi. Efek-efek. Lo mati, lampu mati. Ya sekurani, Pak. Yo ngarap meneh. Setiap OS beda-beda. Ini saya restart dulu. Sistem reboot. Yes. Ya restart. Oke ya, beres. Langkah berikutnya, kita setting Romon. Kita setting Romon.
Bentar. Habis Romon kita setting DNS server. Habis DNS server kita setting DHCP server. Tadi kan DHCP client. Habis DHCP server di setting, kita setting terakhir internet gateway. Internet gateway. Udah ini aja. Ini masuk ke konfigurasi dasar router mikrotik gitu. Baru nanti kita masuk ke permainan sesungguhnya yaitu VLAN. VLAN. Konfigurasi VLAN di mikrotik. Konfigurasi VLAN di mikrotik, Pak. Di yang jelas, Pak, di routernya, Pak. Kan switch-nya mikrotik ada, Pak. Tapi ini yang B ya. Yang A yang atas ya. Halo. B. Oke. Seperti jamir ya. Jam 10.14. Mana tadi? Nah, ini loh. Oh, buka lagi ya. Kita lihat jamnya, klik kanan, time. Bener ya? Lihat. Klik kanan, date. Itu. 2 Januari. Bener nggak ini? Salah ya. Kalau salah berarti ini sistemnya. Jamnya bener ini salah, Pak. Clock. Jamnya bener ini salah. Manual. Jamnya bener, tanggalnya salah. Ya udah. Oh ya, sorry jamnya keliru. Bentar. Saya ini kemungkinan yang di router utama saya juga salah. Ya kan nyambung kan ya. Cara ngeceknya gimana, Pak? New Winbox, saya masuk ke Romon. Ini kan ada Romon tadi loh, Mas. Romon. Caranya saya supaya bisa masuk Romon, di sini harus saya setting Romon dulu. Sekarang kita setting Romon dulu lah. Hello. Romon, cara setting Romon gini, Mas. Sistem. Sorry, bukan sistem, Pak. Tool Romon, ya, tool Romon. Ini saya aktifkan dulu enable ID-nya, yang belakang Anda kasih nomor absen sampean. Contoh nomor absen saya misalkan 50, 11 misalkan ya. Jangan 11 nanti sama dengan sampean. Absen saya misalkan 80 misalkan, Mas. Passwordnya 123, Mas. Semuanya passwordnya 123 ya. Gitu. Klik apply. Cirinya berhasil kalau kita klik discovery nanti muncul router yang lain, router orang lain. Kita lihat di sini muncul. Oh, ini. Ini router TKJ yang ada di sana. Ini VLAN server yang itu, gitu ya. RB 2011 di kantornya Pak Imron sana. Gitu lah. Iki sopo gak ngerti ya aku ya. Ini gak ngerti aku ya sopo iki. CCR 1009 itu di gedung baru tadi. Punyanya Pak Imron mungkin ini ya. Oh iya, GD itu gedung, BR baru, Selatan. RB CCR ya. Ini router mikrotik yang putih besar sekian gitu ya. Di ruang sana gitu ya. Ini versi router OS-nya. Kalau sudah seperti ini, kita coba remote ya. Remote-nya gini caranya. New Winbox, connect to Romon. Tadi passwordnya nggak ada ya. Connect to Romon. Nanti muncul di sini. Kita masuk ke router saya, VLAN ini, username-nya saya masukkan, passwordnya saya masukkan. Bener nggak ya? Bukan ini ya. Jangan sampai lupa passwordnya. Nek lupa keling ini nggak iso ya. Wis. Kita lihat di sini jam saya di sini jangan-jangan juga salah. Kok kayak kambing ini? Habis nganu, Pak. Habis makan. Ngumpulin ini, Pak, surat diskon. Oke, Bon. Mana yang kemarin sudah yang cabang? Yang cabang. Ya, sekarang kita besarin dulu kontrol plus. Ya, mau besar. Kalau mau memperkecil kontrol minus. Ya, kontrol plus, kontrol minus ya. Kita masuk ke NTP saya. Jangan-jangan NTP saya salah di sini ya. Di pusatnya salah. Tool, kok tool sih, Pak?
sistem SNTP client. Ini udah benar, apply. Oke, jam saya sistem clock. Bener ya? Bener. Berarti ini nggak salah. Berarti router saya yang di sini masalah. Gitu. Sistem clock. SNTP-nya udah bener ini. Ini aja lah. Apply. Oke. Sistem clock. Auto detect-nya saya matikan dulu. Ini saya ganti kali ini manual. Seharusnya nggak manual ya, otomatis ya ini. Coba sih. Seret. Berubah nggak? Asia Jakarta. (2024) boleh, bisa 11. Ini biasanya kalau nggak mau seperti ini, routernya minta di-upgrade. Routernya itu minta di-upgrade. Benar ya, Januari ya. Cara mengupgrade-nya seperti ini ya, tapi nggak saya lakukan lah ya, nanti lama ya. Sistem paket. Kalau pengen tahu Pak, sekarang versi terbaru versi berapa Pak? Kan 7 ya. Ini diklik aja cek for update. Tapi syaratnya kalau Anda pakai cara ini, routernya harus connect internet. Ini kan routernya udah connect internet. Tinggal masuk ke sistem, paket, diklik nanti muncul penampakan seperti ini, cek for update nanti muncul di sini. Yang terbaru versi sekian gitu, Mas. Gitu. Nanti di-download, dia install, restart gitu. Habis install dia restart otomatis. Gitu. Udah enggak ada update lah. Beres ya, wis. Jamnya udah bener di atas. Beres. Kalau mau menghapus ya klik kanan gitu ya, remove gitu aja, Mas. Langkah berikutnya, kita setting NTP sudah, romonnya sudah tadi ya. DNS server. Cara settingnya gini, Mas. Masuk ke IP DNS ya. Ini Anda checklist. Allow remote request di checklist. Apply, oke. Beres ya. Langkah berikutnya, kita setting ke DHCP server. Caranya gini. Anda masuk ke IP DHCP server, DHCP setup gitu ya. Contoh lah ya, contoh. Tapi syaratnya harus setting IP dulu, Mas. Ini saya kurang, Pak. Mohon maaf. IP DNS itu di sini sebelum DHCP loh, Mas. Itu setting IP address. Ini nomor 8. Ini nomor 9. Setting IP ya, ini saya kasih contoh. Yang Ether 2 tak kasih IP, Mas. Perhatikan IP address. Ether 2 tak kasih IP ya, IP-nya misalkan 192.168, nomor absen sampai berapa tadi? Saya berapa tadi? 80.1/nya 24 misalkan, Mas. Pak, ini IP untuk siapa? Ini IP untuk Ether 2. Ini saya belum bahas VLAN. Ini IP untuk Ether 2. Klik IP, klik apply. Kasih komen boleh. Kasih komen, kasih keterangan IP Ether 2 atau IP ke klien boleh. IP Ether 2 lah ya. Oke. Udah ya, beres ya. Berarti Ether 2-nya ini sudah ada IP-nya. Lanjut. Sekarang kita buat DHCP. Ingat, buat DHCP itu syaratnya harus sudah membuat IP dulu ya. IP DHCP server. Tadi dikasih IP Ether berapa? Ether 2 kan ya. Kita lihat IP addresses. Ether 1 sudah ada IP-nya. D itu dinamik otomatis ya. Sedangkan Ether 2 kita kasih IP sendiri. Oke. Klik DHCP setup. Kita pilih Ether 2 yang ke klien, ingat yang ke klien. Klik next. Ini first host, ini last host ini, Mas. Yang kemarin itu, Mas. Pak, soalnya itu mintanya antara 2 sampai 10, Pak. Ya udah diganti 10. Kalau soalnya minta itu, kan tergantung soalnya, Pak. Gitu ya. Klik next. Udah beres. Kita lihat sekarang komputer kita dapat IP berapa. Klik kanan, disable. Ini wifi-nya matikan dulu lah. Enable lagi. Harus dapat IP. Kalau cirinya benar itu, DHCP-nya lo benar, itu syaratnya komputernya dapat IP otomatis. Ingat, ini ada tulisannya network berarti benar.
Kalau tulisannya di komputer sampean bukan network tapi munculnya unidentified, berarti salah. Terus yang kedua kita cek ini, klik kanan. Yang pertama tadi kan tulisannya network ya. Yang kedua klik kanan status detail. Kita lihat di sini. IP-nya adalah 192.168.80.10. Benar ya? MAC address saya yaitu AAB0, benar ya? Kita cek benar nggak? AAB0 itu sudah terdaftar di router mikrotik. Kita lihat. IP saya tadi berapa? 80.10. MAC address saya berapa? AAB0. Yuk, oke, kita lihat. Kita masuk ke router mikrotik. Cancel. Kita lihat di lisis. Ya, saya ulangi. Ngelihatnya, Pak, saya ingin tahu, Pak, yang connect ke router saya itu siapa, IP-nya berapa gitu ya. Klik IP DHCP server, masuk ke lisis. Di sini ada IP-nya berapa? 8010 kan. MAC address-nya di AAB0 dan seterusnya. Nama perangkatnya Lenovo IKEA gitu, Pak. Nanti muncul nanti. Ini kalau ujian bisa sampai 500 klien gitu. Berarti kalau ujian loh ya, kalau ujian. Nanti kasih tahu buktinya lah ya. Semoga aja belum terhapus gitu ya. Oh di sini ya wadah. Saya kasih tahu buktinya. Berarti ada guru dari Menganti. Di Menganti itu ada SMK apa jadi? Sunan Giri Pinter. Namanya Pak Sobrek. Menganti. Oh, jelek. Giri. Bukan. Menganti SMK Sunan. Namanya Pak siapa? DHCP user jumlah user ini aja lah. Namanya siapa? Pak Rozi kalau nggak salah. Ini aja lah, Rozi lah. Rozi. SMK Menganti. Jumlah user. Ada ya. DHCP. Oke, langkah berikutnya kita lihat. Ini kan DHCP server ya, sudah ya. Internet gateway. Di komputer kita kan sudah dapat IP nih, Mas. Perhatikan. Ini kan dapat IP kan? Ya. Cuma di sini keterangannya nih, no internet access. Ya. No internet access. Pak, ini saya dapat IP tapi buat internet kan nggak bisa, Pak. Oke, berarti kalau nggak bisa, berarti kesalahannya kemungkinan ada di routernya. Oke. Ini kan kabelnya nyambung, dapat IP kan ya. Bukti yang kedua, Anda bisa buka command prompt. Langkah yang berikutnya kita cek di sini. Kita ping, Mas. Ping ke google.com misalkan. Terserah ya, ini nggak harus google.com, terserah sampai ya, ini contoh aja. Kan nggak bisa kan ini. Ini ada tunggu sampai subuh nggak bisa. Gitu. Ini nggak bisa, Pak. Kalau teman Anda bilang sih sabar, ya nggak bisa. Ini bukan sih sabar, memang nggak bisa. Nah, ini Anda harus bisa benerin, troubleshooting itu, Pak, mencari solusi dari permasalahan. Harus bisa. Kita ceknya di sini, Pak. Ini routernya bisa connect internet, Pak, tapi kenapa komputer saya, PC saya, kliennya nggak bisa connect internet? Ya, kemungkinan macam-macam ya. Kalau dari segi settingannya, kemungkinan ya belum disetting. Ini memang sengaja belum saya setting. Ini kan masuk ke sini ya, internet gateway. Berarti klien bisa internetan melalui router kita. Caranya gini, Mas, IP ya. IP masuk ke firewall,
masuk ke NAT gitu ya. Terus klik add, ini Mas, tanda plus ini Mas. Klik add, kita masuk ke ini terserah ya, dari sini dulu boleh, dari sini dulu boleh, terserah. Ini tabnya kan macam-macam ya. Ya, saya pilih yang ini dulu lah. Yang kita butuhkan aja saat inilah. General, chainnya SOSNAT, protokolnya Anda pilih, bukan protokolnya Pak. Chainnya SOSNAT, out interface-nya Anda pilih yang Ether 1. Yang nyambung internet Ether berapa? Yang nyambung internet? Ether 1 ya. Berarti chainnya pilih SOSNAT. Out interface-nya pilih Ether 1. Action-nya Anda pilih mass query. Ya, action-nya Anda pilih mass query. Klik apply, oke. Anda lihat di sebelah kanan ini ada geser. Kalau sini udah bergerak, paketnya, byte-nya udah bergerak, berarti kemungkinan besar berhasil. Berarti kliennya sudah bisa connect internet. Kita buktikan sekarang. Kita coba ping. Sekarang udah bisa ya. Terus kita lihat lagi di indikatornya di sini, Mas. Klik kanan, status internet. Kalau Anda buat browsing misalkan, ini tadi refresh atau reload F5 muncul. Ini ya. Beres ya, ini konfigurasi dasar mikrotik gitu ya. Beres ya. Oke, ini saya simpan dulu.